Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa di rumah, kembali di Bendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini. Tema kita masih yang sama, tentunya waspada bencana hidrometeorologi. Dengan narasumber kita ada yang pertama Bapak Anang Anwar selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Bayi Bengkulu, dan juga ada Bapak Lender Ranajaya selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu. Kita ke Pak Lender dulu nih ya. Nah, untuk BPBD itu sama nggak sih Pak dengan BNPB? Boleh dijelaskan, silakan. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 itu memang secara nasional itu kita adanya itu di pusat itu Badan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, turunan dari undang-undang tersebut diwajibkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk membangun organisasi khusus penanggulangan bencana. Nah, dari turunan itu maka dibentuk BPBD yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk Kota Bengkulu sendiri itu alhamdulillah sudah terbentuk organisasinya dan memang intens untuk menangani hal-hal yang terkait bencana, baik bencana alam maupun non alam. Oh, ada yang non alam juga? Ya, non alam. Seperti? Ya, non alam seperti wabah penyakit yang menular. Itu salah satu contoh dari bencana non alam seperti COVID kita kemarin. Itu tentu BPBD turun paling depan. Oke, baik. Nah, perbedaan BPBD ini sendiri dengan pemadam kebakaran nih. Pemadam kebakaran juga menanggulangi bencana juga nih Pak. Itu apa perbedaannya? Boleh tahu nggak sih? Ya, kalau secara detail saya kurang paham untuk tupoksinya pemadam kebakaran. Tapi ngelihat dari nama organisasinya pemadam kebakaran, artinya dia hanya menangani bencana-bencana khusus, ya khusus yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan atau kelalaian seperti kebakaran, gitu. Ya, dan di situ juga ketika terjadi kebakaran, ya bukan berarti tugas itu tugas dinas kebakaran saja, gitu, tapi BPBD juga di setiap terjadi musibah kebakaran ini ikut andil di sana, ya, karena kita memberi trauma healing terhadap warga kebakaran, gitu kan, memberi semacam santunan berupa sembako, stok makan, begitu juga terpal dan matras untuk mereka sementara, gitu. Ada kontak person yang bisa kita hubungi apabila terjadi bencana dari BPBD sendiri? Tentu kita pemerintah Kota Bengkulu itu sudah membuat call center ya, call center terpadu itu tentang informasi terkait kebencanaan di Kota Bengkulu, dan kita juga BPBD Kota Bengkulu itu juga kita ada WhatsApp langsung, terus ada media sosial juga. Itu biasanya ketika terjadi hujan itu banyak sekali WA yang masuk ke pemimpin kita, itu dari seluruh WA yang masuk itu kita saring informasinya, kita updatekan dengan relawan yang ada di kelurahannya, apakah banjir itu memang cukup diatasi oleh warga masyarakat setempat atau memang harus tim BPBD yang turun tangan ke sana. Karena banyak juga kalau aduan masyarakat semuanya pingin dilayani Pak. Semua pingin dilayani, semua butuh respon cepat. Kita di dalam merespon cepat ini punya keterbatasan personil, keterbatasan armada dan lain sebagainya. Tapi yakinlah sesuai dengan arahan Pak PJ Wali Kota untuk warga Kota Bengkulu, ya kita pastikan untuk kita beri bantuan secepat mungkin, setanggap mungkin untuk
memberikan rasa kenyamanan kepada warga Kota Bengkulu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Anang Anwar selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Buaya Bengkulu nih. Nah, untuk puncaknya dari bencana hidrometeorologi ini sendiri di bulan apa sih Pak, kalau kita boleh tahu? Biar masyarakat juga menerima informasi yang tepat tentunya mengenai waspada bencana hidrometeorologi ini sendiri. Oke, dari data yang kita punya dari selama 30 tahun terakhir, data untuk puncak hujan kita itu di bulan November. November. Ya, untuk yang di bulan November sama di bulan Februari. Oke. Di sini ada perubahan nantinya tuh. Artinya apa? Nanti dia akan bergerak lagi di bulan April. April ini curah hujan akan lebih tinggi lagi. Jadi yang selama ini yang kita bikin itu yaitu data yang ada bahwa di bulan Februari dan di bulan November itu akan ada hujan tinggi. Kemarin terjadi semacam anomali, artinya situ di bulan November kita ada hujan juga, cuman tidak begitu tinggi. Artinya di situ ada beberapa kejadian atmosfer yang membuat di bulan itu terjadi hujan yang cukup rendah di bulan November kemarin. Oke. Artinya di sana terjadi kalau yang tidak salah terjadi El Nino yang cukup panjang. Yang sekarang ini kita masih menghadapi El Nino. Oke. Nah, saat ini sampai dengan di bulan Juni nanti. Di bulan Juni juga masih ada? Ada El Nino-nya. Ada lagi El Nino dan juga kita masih waspada tetap yang namanya bencana dari hidrometeorologi ini sendiri. Betul sekali. Oke, berarti nah untuk bulan April ini sendiri tetap waspada yang lebih tinggi lagi itu seperti apa Pak? Artinya di bulan seperti kejadian kemarin sudah 2 kali kita kejadian di bulan April itu 2 kali kita kejadian banjir di daerah hulu dan juga pada saat itu juga kejadian pasang naik sehingga air itu terakumulasi di tempat kita di Kota Bengkulu. Itu makanya di bulan tanggal 26 sampai 27 April kemarin 2019 itu jadi banjir di daerah kita. Banjir ya. Iya. Oke, kita kembali ke Pak Lender Ranajaya nih. Nah, kemarin BPBD Kota Bengkulu sendiri ikut serta dalam penanggulangan bencana longsor yang terjadi di Benteng, Pak? 9. Liku 9? Ya, untuk keikutsertaan kita di kejadian longsor di Liku 9 itu kita tidak ikut andil di tidak ikut sana. andil ya. Oke, Kita- baik. Cakupan wilayah kita itu adalah wilayah Kota Bengkulu. Tentu kalau misalnya kejadiannya kalau luar biasa ya, mungkin kita dibutuhkan oleh teman-teman Kabupaten Benteng maupun Kepayang. Oke, nah berarti yang kemarin yang ikut turun tangan itu dari BPBD Benteng sendiri? Ya, sejauh kita memantau itu ada dari teman-teman dari provinsi, Satgas provinsi, dari Benteng, dari Kepayang juga ikut serta dalam longsor kemarin. Oke, baik. Nah, menurut dari Bapak Lender Ranajaya sendiri kemarin untuk penanggulangan longsor itu sendiri apa yang harus dilakukan tentunya Pak untuk secepatnya agar arus lalu lintas tersebut bisa berjalan dengan lancar? Ya, tentu kalau untuk seandainya itu terjadi di wilayah Kota Bengkulu, karena kalau kita bicara wilayah Liku 9 itu tentu wilayahnya wewenangnya Balai Jalan untuk jalannya. Kalau untuk areanya mungkin provinsi. Nah, seandainya itu terjadi di Kota Bengkulu, tentu kita akan melakukan penanganan-penanganan yang sifatnya segera, Pak. Segera, dan tentu kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR karena mereka memiliki SDM terhadap kajian teknisnya gitu kan. Terus mereka juga akan melakukan rancang bangun terhadap penanganan sesegera mungkin karena akses dan konektivitas masyarakat antar wilayah ini tidak boleh terhenti. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk perbincangan kita untuk Pak Anang dan juga Pak Lender Ranajaya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.